Muhammad Adi Fabrori dari kelompok 4 Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan peran dan fungsi personil sekolah, khususnya peran kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan selaku penanggung jawab seluruh penyelenggaraan pendidikan di sekolah, memegang peranan strategis dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Secara garis besarnya, rincian peran, tugas, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam bimbingan dan konseling sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinir segenap kegiatan yang diprogramkan dan berlangsung di sekolah sehingga pelayanan pengajaran, latihan, dan bimbingan dan konseling merupakan suatu kesatuan yang terpadu, harmonis, dan dinamis. Yang kedua, menyediakan prasarana, tenaga, dan berbagai kemudahan bagi terlaksananya pelayanan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien. Yang ketiga, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, penilaian dan upaya tindak lanjut pelayanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, mempertanggungjawabkan semua pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kelima, memfasilitasi guru pembimbing atau konselor untuk dapat mengembangkan kemampuan profesionalnya melalui berbagai kegiatan pengembangan profesi. Yang keenam, menyediakan fasilitas, kesempatan, dan dukungan dalam kegiatan kepengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah bidang bimbingan dan konseling. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Ditis Fitria, saya dari Prodi BK Palembang. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fungsi dan peran konselor sekolah. Jadi konselor yang bertugas di sekolah, tugas utamanya itu adalah membantu perkembangan siswa secara optimal dengan cara membantu siswa memahami dirinya sendiri dan lingkungannya serta meningkatkan kemampuan siswa membuat keputusan. Lalu Bimo Walgito menyebutkan fungsi konselor atau pembimbing di sekolah adalah membantu kepala sekolah beserta stafnya di dalam menyelenggarakan kesejahteraan sekolah. Berdasarkan fungsi ini, maka tugas konselor adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengadakan penelitian maupun observasi terhadap situasi atau keadaan sekolah, baik mengenai peralatannya, tenaganya, penyelenggaraannya maupun aktivitas-aktivitas lainnya. Lalu yang kedua, berdasarkan atas hasil penelitian atau observasi tersebut, maka pembimbing berkewajiban memberikan saran atau pendapat kepada kepala sekolah ataupun kepada staf pengajar yang lain demi kelancaran dan kebaikan sekolah. Lalu yang terakhir, menyelenggarakan bimbingan terhadap anak-anak baik yang bersifat preventif, preservatif, maupun yang bersifat korektif atau kuratif. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang fungsi dan peran konselor sekolah. Mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas materi berikutnya mengenai guru kelas dan potensi lainnya. Guru kelas berkenaan guru sebagai manajer kelas, maka tugas dan fungsinya adalah menggerakkan siswa-siswanya dengan mempengaruhi bimbingan, motivasi, dan menggerakkan agar siswa-siswa itu berbuat atau berperilaku sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan dicapai dalam kegiatan proses belajar mengajar. Guru kelas dalam pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah sangat penting sekali. Sejalan diberlakukannya kurikulum berbasis kompetensi, guru kelas mempunyai peran yang sentral dalam kegiatan BK. Peran tersebut mencangkupi peran sebagai informator, organisator, motivator, direktor, inisiator, transmitter, fasilitator, mediator, dan evaluator. Peran tersebut tidak dapat berjalan sendiri, namun merupakan suatu sistem yang saling melengkapi dalam kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Personil sekolah adalah kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha, dan penjaga sekolah, yang mana kita ketahui banyak potensi lainnya dalam personil sekolah, yaitu
salah satunya pegawai tata usaha dan penjaga, yang mana pegawai tata usaha melayani pelaksanaan pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi, menyediakan keterangan-keterangan bagi pucuk pimpinan organisasi itu untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat, menilai dan membina staf. Rincian tugas yaitu mengisi buku induk pegawai, menyusun daftar urut kepangkatan, menerbitkan surat tugas. Penjaga sekolah yaitu mengatasi hal-hal yang menyangkut keamanan dan ketertiban, mengamankan pelaksanaan kegiatan di sekolah, menjaga ketenangan dan keamanan kompleks sekolah siang dan malamnya, mengisi buku catatan kehadiran, melaporkan kejadian secepatnya, mengawasi keluar masuknya orang-orang, barang, kendaraan di lingkungan sekolah tersebut, merawat peralatan keamanan, menjaga kebersihan,